Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Oke, kali ini di mata kuliah pemrograman web 1, kita akan mencoba membahas tentang link atau hyperlink yang biasa digunakan pada sebuah website untuk berpindah ke halaman yang lain. Jadi kalau kalian buka-buka website, ada tombol profile, beranda, documentation, about. Nah, itu disebut link. Jadi ketika diklik, maka akan pindah ke halaman tertentu. Oke, yang pertama, link ini adalah tag dari HTML, bukan PHP, tapi bisa dipakai di PHP. Maksudnya adalah kita bisa mengatur link ini dengan si PHP, seperti itu. Kita gabungkan seperti itu. Seperti biasa kita gabungkan HTML dengan PHP. PHP kita untuk memproses datanya, HTML untuk bagian dari merancang kerangka dari sebuah website. Oke, langsung saja. Di sini kita ada sebuah file baru, kita simpan dulu. Ini saya simpan di desktop aja ya, karena kita main di HTML. Kalau kalian mau pakai di PHP ya silahkan. Gitu. Ini saya simpan di desktop, buat folder baru namanya latihan. Oke. Sini kita masuk ke folder latihan dan buat namanya di sini halaman 1.html. Kalau PHP juga nggak masalah, tapi kalau PHP dia server side scripting, kalian harus simpan di folder exam kalian, XAMPP kalian, dan htdocs. Tapi karena kita main HTML saja, link dulu untuk penjelasan linknya, jadi kita simpan di HTML dan di desktop. Oke, kalau sudah tinggal di save. Oke, nah sekarang kita sudah punya satu buah halaman HTML. Nah, di sini kita masuk dulu atau kita buat dulu tag HTML-nya. Oke, di sini. Nah, title seperti biasa judul yang ada di tab latihan 1 gitu. Oke. Di sini kita langsung membuat tag si linknya. Dalam HTML, tag link atau hyperlink itu menggunakan tag A/A. Nah, tag seperti ini. Gitu. Jadi tag seperti ini yang kita gunakan pada HTML untuk ngelink. Seperti itu. Nah, di sini ada atribut href. Href ini digunakan untuk tujuan dari linknya. Seperti itu. Jadi kita mau kemana nih? Ketika link ini ditekan, kita mau ke halaman mana? Seperti itu. Oke, nah di bagian ini juga ada namanya untuk mengisi linknya, ada bukan hyperlink, ada namanya relative URL, external link, dan internal link. Atau page link juga ada nanti. Jadi kalau page link, dia hanya berpindah di halaman tersebut. Tapi bagian-bagiannya bisa ke bawah, bisa ke atas, seperti itu. Nah, kalau external link, ini kita bisa pindah ke halaman website lain. Misal kita ketikkan http://www.google.com. Nah, maka ketika diklik, maka dia akan membuka google.com. Seperti itu. Atau yang lain, facebook.com. Nah, seperti itu. Itu bisa juga. Ini external link. Nah, untuk page link tadi nanti kita buatkan. Oke, nah, di sini kita buatkan dulu di halaman atau internal linknya. Jadi ini halamannya ya halaman yang lain gitu ya. Kita coba di sini halaman 2.html. Nah, ini kita belum buat, nanti saja. Oke, nah di antara tag A ini, inilah kita buat teks yang menjadi linknya, seperti itu. Teks yang menjadi linknya. Contoh ke halaman, oke kita buat gini aja. Ke halaman 2. Ke halaman 2, klik di sini. Klik di sini gitu. Oke. Nah, jadi kata di sini tanda seru ini yang diapit oleh A. Yang diapit oleh A. Maka ini nanti yang akan berubah warna atau diberitahu oleh si browser kita bahwasanya ini merupakan sebuah link. Oke, kita lihat bisa di save halaman kita, klik kanan open in browser. Oke, kita tunggu. Nah,
Oke, nih. Ke halaman 2 klik di sini. Nah, di bagian bawah kalian bisa lihat di situ ada halaman 2.html. Di bagian bawah kiri layar itu halaman 2.html. Jadi halaman 2.html itu adalah href tadi yang kita ketikkan. Oke? Jadi tujuannya mau kemana setelah link ini diklik gitu. Setelah link ini diklik. Gitu. Nah, kemudian kalau diperhatikan lagi yang bawah tuh ada sebelum halaman 2 itu ada latihan. Nah, itu folder di mana file halaman 1.html kita berada. Oke, itu foldernya. Dan sisanya adalah folder-folder tempatnya berada seperti itu. Path-nya lah. Oke, kalau kita klik kata di sini, kalau kita klik ini linknya, kalau kita klik linknya, maka dia akan ke halaman 2.html. Kita klik. Nah, file not found. Latihan halaman 2.html. File not found kenapa? Ya memang kita belum buat. Oke, kita kembali lagi. Kita akan coba buat, kita refresh dulu. Kita akan buat filenya. Oke, bisa di sini Sublime kalian Ctrl N untuk membuat file baru, disimpan, Ctrl S dulu. Nah, perhatikan simpan kita di folder latihan dekat halaman 1.html. Kita simpan dengan nama halaman 2.html. Oke, kita save. Nah, di sini kita buka aja tag HTML dulu. Ini halaman 2 gitu ya. Baru di sini kita kasihkan dia sebuah kata-kata. Ini halaman 2 seperti itu. Kita pakai tag H aja, th2, tag H2 maksudnya ya. Oke, ini sini kita tutup. Oke, kita simpan, jangan lupa. Kita kembali, berarti nanti dia akan buka halaman 2 HTML, ya, tag A. Jangan lupa link. Oke, kita kembali di sini, refresh, kita klik. Nah, dia sudah berpindah halaman. Jadi inilah link tadi. Ketika diklik, dia akan berpindah ke halaman yang lain. Oke, nah gimana caranya kita kembali ke halaman 1, gitu kan? Kita tambah lagi kata-kata di sini. Halaman 2 kita ya, file halaman 2. Di sini kita tambahin BR dulu. Kemudian kita tulis kembali ke halaman 1. Seperti itu. Nah, ini kita apit dengan tag A. Gitu kan? Nah, jangan lupa di dalam A ada href, halaman 1.html. Jadi ini kita di halaman 2, kita akan kembali ke halaman 1 HTML dengan menggunakan tag anchor ini. Inilah link itu tadi. Oke, silakan di save, kemudian kita refresh. Nah, di sini udah muncul ke halaman 1.html. Kalian bisa lihat di bawahnya itu. Oke, kenapa warna ungu? Karena link di halaman ini sudah pernah diklik, gitu. Sudah pernah diklik. Oke, nah ketika kita klik tadi, kita kembali ke halaman 1. Di sini kita kembali lagi. Oke, di sini ada link lagi, kita coba lagi, dia ke halaman 2. Kita kembali lagi, kita ke halaman 1. Seperti itu. Itulah link tadi. Jadi berpindah-pindah halaman. Oke, ketika kita berpindah halaman ini, kita punya atribut yang lain, namanya target. Nah, ini digunakan untuk mau bagaimana cara pembukaannya lah, seperti itu. Gitu kan, targetnya mau kemana. Biasanya ada self, ya ini ya sama saja dengan tidak ada target ya. Tidak ada atribut target, artinya dia tetap di tab ini gitu. Dia tetap di tab ini, seperti itu. Nah, kalau targetnya kita kosongkan atau tidak pakai target, ya seperti biasa tadi gitu kan. Nah, kalau di halaman 1, kita buat targetnya, ada satu lagi target namanya blank. Nah, ini digunakan untuk membuat halaman yang dibuka atau halaman yang dituju di tab baru. Oke, kita coba. Ini kita refresh dulu, berarti sini halaman 2. Nah, dia terbuka di tab baru. Itu kegunaan dari target blank tadi. Oke. Kita hapus. Oke, tadi kita sudah coba. Nah, kalau kita buatkan di sini BR, kita coba ke Google. Oke, di sini kita buatkan tag anchor-nya Google
Sini kita coba dulu. Nah, eksternal link kita nih mau ke luar kita kan, www.google.com. Oke, kita coba, kita refresh. Nah, ke Google. Kita klik. Nah, dia akan masuk ke google.com. Kalau gitu, kita harus memberikan dia target blank. Jadi dia kalau memang mau buat atau mau buka website lain, dia buka di tab baru gitu. Kalau ini kan filenya sama, kita katakan foldernya sama gitu kan, di halaman atau di website itu, halaman yang berbeda. Tapi kalau yang ini kita ke website orang lain, seperti itu. Jadi kita perlu target blank. Kalau tidak mau pakai juga tidak masalah, seperti itu. Oke, kita refresh lagi, kita klik. Nah, dia buka di tab baru, seperti itu. Itu metode atau atribut dari si target. Oke. Nah, yang lain, ketika kita punya halaman 2-nya itu berbeda folder, perhatikan di sebelah kiri, belum ada ya. Saya masukin dulu sebentar. Desktop. Oke. Nah, di folder ini, di folder latihan ada 2 file. Halaman 1, dia akan ke halaman 2 di folder yang sama dengan halaman 1. Gitu. Halaman 2-nya kan di sini tetap di folder latihan sama dengan folder sama dengan file halaman 1. Gitu. Tapi ketika di sini kita buat folder baru namanya user lah contoh gitu kan. Nah, di dalam folder latihan ada 1 folder, ada 2 file. Ketika halaman 2 ini kita pindahkan ke halaman ke folder user, maka nanti linknya juga berbeda. Oke, kita pindahkan dulu ya. Jadi di sini halaman 2 kita pindahkan ke dalam folder user. Jadi di dalam folder user ada latihan 2 seperti itu. Oke, jadi di folder latihan ada user dan ada halaman 1. Tapi di folder user ada halaman 2. Nah, kita tadi mau ke halaman 2, kita pakai linknya, hrefnya halaman 2.html, karena ini sama. Satu folder dengan si latihan. Tapi halaman 2 kita sekarang sudah di folder yang berbeda. Sudah di folder yang berbeda. Jadi ketika kita coba, ketika kita refresh lagi, ketika kita coba, nah dia tidak muncul error, file not found lagi. Kenapa? Karena beda folder. Jadi makanya di depan ini kita tambahkan nama foldernya, gitu, yaitu user. Nah, folder user ini berada di satu folder dengan si halaman 1. Oke, di folder user ini berada di satu folder yang sama dengan halaman 1. Itu di satu folder yang sama, yaitu folder latihan. Jadi maksudnya di sini kalau kita bisa baca di folder halaman 1 ini ada folder user. Kita masuk dulu ke folder user, lalu di folder user cari file namanya halaman 2.html. Seperti itu. Nah, jadi yang kita coba, maka sekarang sudah bisa. Nah, kita klik ke halaman 2. Nah, dia ke halaman 2, kalau kalian perhatikan di sini ada usernya. Karena memang halaman 2.html di folder user. Kalau kita kembali ke halaman 1, error. Kenapa? Karena halaman 1 tidak berada di folder yang sama dengan halaman 2. Oke, halaman 1 tidak berada di folder yang sama dengan halaman 2. Ini sudah tidak ada ini. Kita cek. Oke, ini halaman 2 yang tadi yang kita save ya, kita salah buka. Oke. Oke, nah, jadi di sini folder user isinya halaman 2. Tidak ada halaman 1 di folder user ini. Maka dia harus keluar dulu dari folder user, yaitu ke folder latihan, folder sebelumnya gitu. Maka di halaman 2 ini, di bagian anchor-nya kita kasihkan titik-titik slash. Jadi arti titik-titiknya adalah balik dulu atau keluar dulu dari folder ke satu folder sebelumnya gitu. Berarti tadi di user kita kembali dulu keluar, yaitu ke folder latihan. Maka di folder latihan sudah ada halaman 1. Maka itu kembali ke folder sebelumnya, cari file halaman 1.html. Seperti itu.
Maka kalau kita jalankan, kita refresh dulu, kita jalankan, sekarang sudah kembali ke halaman 1.html seperti itu. Jadi itu yang disebut relatif. Jadi di folder manapun filenya berada, kita bisa panggil. Ya tinggal ketik aja gitu. Tinggal ketik aja linknya. Seperti itu. Kalau emang dia di luar, klik. Gitu. Kalau mau kembali, klik, ketik gitu kan. Seperti itu. Jadi itu untuk link. Nah, itu untuk link. Nah, kalian bisa juga kalian bisa juga membuat link ini di halaman tersebut. Jadi dia pindah-pindah bagian gitu. Nah, kita coba dulu, kita buat satu file baru lagi. Kita ke halaman atau ke folder latihan saja, biar mudah. Balik ke folder latihan ya, jangan ke folder user. Di sini kita buat halaman 3.html. Di sini kita buat HTML-nya halaman 3. Di sini ada, kita buat aja H2. Gitu kan, kita buat di sini latihan page link. Sama aja, nggak masalah. Di sini saya juga mau ajarkan tentang UL atau unordered list, gitu kan. Tapi kalau unordered list berarti dia titik-titik aja. Kalau OL, ordered list, itu ada penomoran, ada nomornya gitu. Contoh di sini kita pakai LI untuk item-itemnya. Di sini kita ke bagian 1. Contohnya saja di sini dulu. Ini bagian 2, ini linknya. Ini maksudnya list item gitu. Ini bagian 3. Saya lupa, sorry. Di sini. Bagian 3. Ini sama saja untuk list itemnya, untuk ULLI. Yang atas ada UL, yang bawah OL. Kita coba buka. Open in browser. Nah, kalau UL, unordered list, jadi list itemnya dia pakai titik-titik. Tapi kalau kalau OL, yang ini bawah tadi OL, ordered list, dia ada nomornya di depan, seperti itu. Itu bedanya. Kita pakai aja yang unordered untuk sementara. Jadi di sini kita katakan di sini ada H2 bagian 1. Kemudian di sini ada tag P, di sini kita kasihkan sebuah kata-kata atau bagian seperti itu ya. Di sini kita bagi, ada 2 lah contohnya. Seperti itu. Kita kasih BR dulu, kemudian di sini ada BR lagi banyak. Kita ada BR di sini. Nah, kita copy aja ini dulu ke bagian 2. Bagian 2 seperti itu. Di sini ada BR, di sini kita copy lagi biar ada banyak ya, biar kelihatan gitu. Nah ke bagian 3 juga kita buat. Bagian 3 nggak usah, yang penting kita dapat aja dulu apa yang mau kita buat. Page link yang mau kita buat. Jadi linknya nanti akan pergi ke bagian tertentu pada halaman yang aktif, bukan pindah halaman ya. Kalau pindah halaman pindah file, tapi ini di halaman yang aktif aja gitu. Kita buka tag PHP-nya, ref di sini pagar bagian 1 seperti itu. Ini juga kita tutup. Di sini kita kasihkan lagi A pagar bagian 2. Sini saya lupa hapus ya. Nah, jadi nanti linknya akan menuju ke ini crash ID, maksudnya ID, akan mencari ID dengan nama bagian 1 yang telah dibuatkan. Di bagian 1 ini kita kasihkan ID, atribut ID dengan nama bagian 1. Sehingga nanti link bagian 1 ini akan mencari ID dengan nama bagian 1. Itu sih crash tadi atau pagar ini gitu. Dan juga ini sama ke bagian 2, berarti di bagian 2 kita berikan ID bagian 2 seperti itu. Kita coba halaman 3.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalian lihat ketika kita klik bagian satu, link bagian satu, ID atau H2 dari bagian satu ini pindah ke atas. Seperti itulah yang dimaksud dengan page link tadi. Jadi kita bisa tanda-tandain. Kita beri tanda mau kemana-kemana. Sehingga kalau kalian lihat itu buka Wikipedia ya. Nah, Wikipedia seperti itu. Jadi ketika diklik bagian tertentu, dia akan pindah ke bagiannya. Seperti bagian 2. Nah, bagian 2. Kenapa ini tidak di atas? Karena habis ke bawah, tidak ada lagi. Kalau kita tambah BR, maka bagian 2-nya di atas. Gitu, di bagian sini. Dan kalau masih banyak isinya, maka dia juga di atas sini. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada isi, atau habis, maka ya dia tidak ke atas. Tapi sampai tertentu saja. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu page link tadi. Href-nya kita kasih crash, terus nama ID dari bagian yang kita tuju. Kemudian bagian satu kita beri atribut ID dimanapun bisa, mau di P-nya, mau di tag yang lain juga bisa ya. Oke, bagian satu gitu. Maka nanti akan cari ID dengan nama bagian satu di link dari sini. Nah, ini bisa kalian gabungkan seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, bisa juga gambar menjadi link, gitu kan? Nah, kita coba di halaman 1 aja ya. Kita kembali ke halaman 1. Ini kita boleh lah biarin aja dulu. Kita BR-kan saja di sini 2 kali. Oke. Di sini kita ada A, link, gitu kan? Kita mau berpindah ke mana kira-kira? Ke contohnya saja lah. Facebook, HTTP. Nah, kalau mau pindah halaman, protokolnya ditulis, yaitu yang si ini. http://www. Gitu kan? Itu yang harus diketik juga. Seperti itu. Oke, facebook.com. Lilin News. Seperti itu. Nah, tag image adalah IMG. Gitu. Source-nya, nah apa di situ kan? Kita kembali dulu. Di sini saya ada gambarnya. ALT ini adalah alternatif namanya. Jika gambarnya tidak ada, maka kata-kata di sini akan keluar seperti itu. Jika gambarnya rusak atau tidak ada, tidak ditemukan seperti itu. Oke, jadi ini bisa dihapus saja ALT-nya. Kemudian di IMG ini, tag image, bisa juga kita atur width-nya, lebar dari gambar. Height-nya juga bisa kita atur. Bisa pakai pixel, bisa pakai persen. Kalau persen, berarti dia ngikutin dari besar si browser kita minimize, dia akan ngikutin kecil besarnya gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita buat dua begini, ada width dan ada height, ini harus kita atur dua-duanya. Seperti itu. Nah, jadi kita atur dua-duanya. Tapi kalau kita buat width saja atau height saja tanpa ada kawannya, width saja tanpa ada height, atau height saja tanpa ada width, maka nanti yang sisanya mengikutin. Misal width-nya 200, maka height-nya nanti mengikutin. Seperti itu. Height-nya 100, maka width-nya nanti mengikutin, otomatis dibuatkan. Seperti itu. Maka pakai satu saja untuk yang idealnya. Seperti itu. Kalau tidak ditulis apa-apa, gini hanya angka, ini pixel. Tapi kalau pakai persen, ya berarti ngikutin si browser kita. Seperti itu. Oke. Di sini kita sudah coba halaman 1 tadi ya. Kita coba refresh. Oke. Ini terlalu besar ya. Saya atur dulu. Terlalu kecil. Nah, seperti dia ngikutin itu. Tapi kalau kalian ngatur height-nya juga, dengan kalian contoh 50, maka bisa kalian jadi seperti ini. Nah, itu width dan height-nya kita yang ngatur. Kalau mau otomatis ideal, ya width saja atau height saja yang kalian atur seperti itu. Oke, kita punya image. Dan image ini, tag image ini kita update dengan tag A, tag anchor. Berarti dia sebuah link, benar. Berarti image-nya sebuah link. Ketika kita klik atau kita arahkan mouse, lihat berubah kursor kita. Maka ini pindah ke halaman yang kita mau. Oke. Ini saya lupa halaman saya sendiri ya, Lilin News. Saya lupa. Oke, ini halaman 1, kita refresh. Oke, salah. Sini harusnya.
Nah, ini halaman saya disuruh login ya. Kemarin sudah login deh. Saya belum pernah buka ini. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa buat image kita menjadi sebuah link. Kalau kita nggak buat link, kalau nggak diberikan link gimana Pak? Ya dia image seperti biasa, gitu. Image seperti biasa. Kita coba di sini. Nah, ada image seperti biasa. Ini halaman 1. Nah, sama kan, tidak ada beda. Yang ini kita kasih link, lihat kursornya berubah. Yang ini tidak, lihat seperti itu. Nah, beda kan? Ini tidak link yang bawah, yang atas link seperti itu. Nah, jadi kalau dia mau link kita ke halaman lain, maka di sini kasih target. Jangan lupa target. Kalau mau ke website lain biar lebih enak. Contoh seperti ini. Oke, kita belum buatkan, kita belum refresh ya. Sorry. Kita belum refresh. Nah, refresh, klik. Nah, dia pindah halaman. Seperti itu. Oke, jadi itu ada page link, ada external link tadi. Seperti itu kan. Nah, ini pokoknya udah pindah halaman lah kita ya. Oke, itu image link, image juga semua seperti itu. Oke, ALT tadi kita coba. Jika tidak ada gambarnya, di sini ada ALT tadi. ALT ya, kita kasihkan Lilin News gitu. Oke, tadi kita sudah buatkan ada ALT-nya Lilin News. Nah, ini yang maksud saya tadi ALT. Jika gambarnya tidak ada, gambarnya salah, gitu kan? Gambarnya salah, maka dia akan digantikan dengan ALT alternatifnya, yaitu kata-katanya yang kita tulis di bagian sini seperti itu. Gitu. Jadi kalau tidak ada si gambarnya, maka dia akan ganti. Tapi kalau ada gambarnya, Lilin News, ini ya. Oke. Ini kalau ada gambarnya, ya sudah dia akan ngikutin. Ini gambar saya kebesaran ya. Kalau ada gambarnya dia tidak akan keluar ALT-nya. Tapi kalau gambarnya tidak ada, ALT yang akan menggantikan gambar itu, informasinya seperti itu. Oke. Sini tadi 200. Oke, nah. Jadi seperti itu saja untuk link. Kalian bisa pelajari lagi yang lain, link-link bagian. Jadi link ini sangat berguna bagi halaman, ya sudah pasti karena setiap perpindahan halaman itu menggunakan si link. Oke, itu saja mungkin untuk saat ini, untuk materi kali ini. Sering-sering latihan. Jadi ini HTML mau kalian buat di PHP nggak masalah ya, karena tagnya HTML. Kita di sini tidak ada untuk coding PHP, makanya saya buatkan HTML. Tapi kalau ada coding PHP, sudah harus kalian buat titik PHP filenya. Seperti itu. Dan titik PHP juga bisa membaca file atau tag HTML ya. Nah, oke. Jadi seperti itu saja yang materi kita hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa buat materi yang lain lagi. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.